saya akan berpetualang dan mengeksplor Banten. Ini adalah spot terbaik untuk melakukan snorkeling. Gak lengkap rasanya kalau saya tidak mencoba cara yang berbeda untuk menikmati keindahan Pantai Anyer ini. Tanah para Jawara. Begitulah tanah di ujung barat Pulau Jawa ini mendapat julukan. Di balik penamaan yang mengandung arti jagoan tersebut, Provinsi Banten ternyata dianugerahi panorama alam yang juara. Dari mercusuar Cikoneng yang menjulang di tepi Pantai Anyer, saya akan mengawali penjelajahan alam di tanah Banten. Dari titik 0 km Anyer Panarukan, saya akan berpetualang dan mengeksplor Banten. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mercusuar setinggi hampir 80 meter ini dibangun pada tahun 1885. Menjadi penanda awal jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels pada zaman penjajahan Belanda. Dari atas mercusuar, kita bisa melihat pemandangan garis pantai Banten membentang sejauh mata memandang. Bergeser dari mercusuar Cikoneng, Taman Nasional Ujung Kulon menjadi tujuan saya selanjutnya. Rumah beragam flora dan fauna seluas 122.000 hektar ini menjadi taman nasional tertua di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Saya sedang berada di Dermaga Taman Jaya, akan menuju ke Pulau Pecang, dan di sana saya akan mengeksplor keindahan serta kekayaan alamnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu yang saya tumpangi bergerak memecah gelombang menuju Pulau Pecang. Pulau Pecang merupakan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang dikelilingi pantai pasir putih. Selain hamparan alam di permukaan, pulau seluas 450 hektar ini juga dianugerahi keindahan bawah air. Bersama dengan Pak Kiki, petugas Taman Nasional Ujung Kulon, kita akan melakukan pendataan terumbu karang. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari beberapa titik snorkeling, kami akan melakukan monitoring di spot Ciapus. Soft coral dan hard coral memenuhi dasar laut Pulau Pecang. Acropora berbentuk seperti batu dan cabang pohon tersebar cukup banyak dengan tanda-tanda kehidupan yang masih terjaga dengan alami. Salah satu karang paling penting dalam penelitian kali ini adalah jenis Porites, karena karang ini dapat menyerap data alam yang berhubungan dengan perubahan iklim dunia. Nampak clownfish atau ikan Nemo lalu lalang di sela-sela karang. Di bagian lain, surgeonfish berwarna biru tidak ketinggalan, memberi warna kehidupan laut Pulau Pecang. Kondisi terumbu karang di bawah ternyata masih bagus sekali. Masih warna-warni semua dan besar-besar. Cuma memang ada beberapa terumbu karang yang patah dan perlu penanganan lebih lanjut. Apalagi untuk ikan-ikan di bawah semuanya bagus banget dan masih banyak banget. Secara ekologis, terumbu karang adalah tempat berlindung sekaligus mencari makan. Tidak heran, terumbu karang yang sehat menjadi nadi bagi bermacam organisme laut termasuk ikan. Keselarasan tersebut terlihat pada perilaku ikan, seperti rombongan ikan barakuda yang berenang terorganisir dengan kecepatan yang mengesankan. Wow, barusan saya schooling fish di bawah, luar biasa, ikannya ratusan, ada ikan kembung, ada ikan barakuda juga, ada ukuran yang kecil, medium, dan yang besar semuanya ada.
Keren banget jellyfish di sini. Schooling fish merupakan cara ikan untuk bertahan hidup dari serangan predator, mendapatkan makanan, dan pasangan. Sebuah bentuk gotong royong dalam kehidupan bawah laut. Selain barakuda, terlihat juga rombongan ikan kembung, berputar-putar melaju mencari makan. Sebuah harmoni alam yang sempurna di bawah laut Pulau Pecang. Gimana tadi hasilnya, Pak? Hasil pengamatan tadi terumbu karang secara umum sih masih cukup baik, walaupun memang ada beberapa karang yang rusak karena tidak sengaja terinjak oleh pengunjung yang saat bersnorkeling. Akhir dari penelitian ini menunjukkan ekosistem bawah laut Pulau Pecang masih cukup terjaga, meski di beberapa titik perlu campur tangan manusia untuk memulihkannya. Semburat cahaya mulai muncul di ufuk barat, di sisi lain ujung kulon, tepatnya di Pulau Handelem. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam. Setelah lelah seharian beraktivitas, saya akan membangun tenda serta beristirahat di sini dan juga membuat makan malam. Ayam bakar menjadi pilihan menu makan malam kami. Sambil menikmati hangatnya perapian, ayam bakar kami olah dengan cukup sederhana. Selamat makan semuanya. Ayam bakar ini terasa nikmat ketika kami menyantapnya di alam seperti ini. Tambahan tenaga untuk melanjutkan petualangan esok hari. Matahari pagi beranjak naik, sinarnya menguak selimut pagi Pulau Handelem. Suasananya semakin lengkap dengan seduhan kopi panas. Memiliki luas sekitar 8 hektar, Handelem adalah sebuah pulau kecil yang dikelilingi hutan mangrove. Udara yang segar dan aroma kopi membangkitkan mood saya pagi ini, membuat saya semakin semangat untuk mengawali hari ini. Bersantai di Pulau Handelem menjadi pilihan saya sebelum melanjutkan penjelajahan di Taman Nasional Ujung Kulon. Berbeda dengan Pulau Pecang yang memiliki pantai pasir putih, Pulau Handelem ini didominasi oleh pohon bakau dan juga batuan karang. Jadi mereka memiliki vegetasi yang berbeda. Pulau Handelem merupakan pulau terbesar di antara gugusan Pulau Karang di Teluk Selamat Datang, Banten, dengan luas sekitar 220 hektar. Tujuan saya selanjutnya di Provinsi Banten adalah Padang Penggembalaan Cidaon, salah satu titik pengamatan fauna penghuni Taman Nasional Ujung Kulon. Menara pengamatan setinggi 15 meter berdiri di ujung padang, tempat ideal untuk lebih jelas melihat habitat fauna di sini. Ini terpantau sekarang ada 2 kelompok ya Pak, kayaknya karena ada 2 jantan. Kita tuh nggak bisa mendekat karena kalau kita semakin dekat mereka itu kabur. Bahkan sekarang itu posisi mereka itu sudah menjauh dari posisi awal karena kita tadi terlalu dekat. Banteng Jawa atau Bos javanicus merupakan salah satu mamalia yang dilindungi. Mereka biasa hidup berkelompok yang dipimpin oleh banteng jantan. Ini jujur saya ngerasa terintimidasi karena diliatin sama banteng yang jantan. Ini bukan mereka yang merasa terancam, tapi saya. Tatapan banteng yang jantan tuh serem banget ya. Ciri banteng jantan adalah berwarna hitam, sedangkan banteng betina berwarna coklat. Banteng jantan akan berubah warna dari coklat menjadi hitam ketika beranjak dewasa.
sehingga sangat sulit untuk menentukan jenis kelamin banteng ketika masih kecil. Tidak hanya banteng, padang penggembalaan Cidaon juga menjadi habitat berbagai jenis fauna. Pulau Pecang juga menjadi habitat salah satu jenis rusa. Rusa di sini, di Pulau Pecang ini termasuk salah satu hewan yang populasinya paling banyak. Termasuk sebagai hewan yang dilindungi, rusa timor biasa hidup berkelompok antara 3 sampai 20 ekor. Salah satu ciri rusa jantan yaitu memiliki tanduk bercabang 3. Selain untuk menarik perhatian rusa betina, tanduk juga digunakan untuk melindungi diri. Di pulau ini hidup pohon kiara raksasa yang selamat dari letusan dahsyat Gunung Krakatau ratusan tahun silam. Salah satu kekayaan alam yang bisa dieksplor di Pulau Pecang adalah pohon kiara yang sudah tumbuh hampir 2 abad. Ini dia pohon kiara yang merupakan salah satu ikonnya Pulau Pecang karena pohon ini berhasil selamat dan bertahan dari letusan Gunung Krakatau 1883 dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Dengan ketinggian tadi hampir 30 meter ya Pak? Hampir 30. Keren banget. Pohon kiara atau beringin pencekik adalah pohon parasit yang hidup menumpang di inangnya. Jadi pohon kiara ini memang tumbuhnya dari atas, makanya akarnya itu menjulur ke bawah dan tidak bisa tumbuh terlalu dalam karena di bawahnya ini itu sudah sedimen pasir dan juga karang. Jadi akarnya di atas permukaan tanah seperti ini. Berusia lebih dari 1 abad, pohon kiara ini menjadi salah satu pohon terbesar di Pulau Pecang. Lokasi pohon kiara ini bisa dikunjungi oleh semua kalangan karena memang treknya tidak terlalu sulit dan semoga siapapun yang berkunjung ke sini bisa menjaga alam agar tetap lestari supaya bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi owa itu pergerakannya memang cepat sekali dan dia bisa merasakan kehadiran manusia serta mencium bau kita juga. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan benteng terakhir beragam fauna endemik Indonesia. Tempat berlindung sekaligus berkembang biak. Salah satunya jenis primata. Monitoring owa Jawa di Gunung Honje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berlokasi di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, gunung dengan ketinggian 620 meter di atas permukaan laut ini merupakan salah satu habitat owa Jawa. Dan untuk menuju ke spot habitatnya owa Jawa ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Masih kuat, Pak? Vegetasi yang masih alami menjadi alasan owa Jawa menetap di Gunung Honje. Di pohon dahu setinggi 15 meter ini, biasanya mereka mencari makan. Buahnya yang berwarna kekuningan ketika sudah matang merupakan salah satu sumber makanan owa Jawa. Kita menemukan salah satu makanan owa Jawa, ini namanya buah dahu ya Pak? Dahu. Dan ini bisa kita coba. Gimana Pak cara makannya? Ini nggak ketahan, asamnya bener-bener asam banget.
Selain buah dahu, sepanjang perjalanan kami juga menemukan buah jenis lain. Ini adalah buah kondang ya Pak namanya. Kondang. Buah kondang. Dan di sini ternyata memang masih banyak makanan-makanan owa. Makanya habitat mereka itu ada di sekitaran sini nih. Ini dia yang udah matang, biasanya berwarna merah dan teksturnya agak Ya, lembut gitu ya Pak dia. Ini saya jadi penasaran juga mau nyobain. Saya udah milih, dia warnanya tidak terlalu merah tapi teksturnya sudah empuk. Buah kondang tumbuh bergerombol di batang pohon, berbiji banyak dan berdaging tebal. Sepet banget ya Pak. Tapi ada manis-manisnya ya? Nggak terlalu asem rasanya, tapi agak-agak hambar sepet. Iya. Sama tekstur bijinya ini tuh kayak kering seret banget gitu di mulut, kayak pasir. Setelah menyusuri hutan Gunung Honje selama kurang lebih 2 jam, akhirnya kami sampai ke tempat yang dituju. Jadi owa itu pergerakannya memang cepat sekali dan dia bisa merasakan kehadiran manusia serta mencium bau kita juga. Jadi kalau banyak orang tuh dia biasanya kabur ya Pak. Betul. Petugas di sini biasa memantau owa Jawa di waktu pagi dan sore hari ketika hewan ini lebih mudah terlihat. Owa itu biasanya di pagi hari sudah mulai beraktivitas dan biasanya sudah nyaring tuh suaranya untuk mencari makan, terus kemudian dia akan kembali pada sore hari. Nah, sarangnya itu juga biasanya di satu tempat yang sama. Owa Jawa biasa hidup secara berkelompok. Owa betina akan mengeluarkan suara nyaring untuk menandai dan mempertahankan wilayahnya dari kelompok lain. Kalau untuk populasi owa di sini ada berapa Pak yang terdata? 4 kelompok. 4 kelompok. Iya. Satu kelompoknya berapa ekor? Ada yang 7 ekor, ada yang 4, Ada yang 4 2. sampai 7 ekor. Iya. Pembalakan dan perburuan mengakibatkan populasi owa Jawa terancam punah. Untuk melindunginya, kita harus mempertahankan habitat serta lingkungannya agar jumlah hewan endemik ini terus berkembang. Dengan bentang alam yang beragam, Tanah Banten menawarkan berbagai jenis petualangan seru. Salah satunya Pantai Anyer. Dengan akses yang mudah dijangkau, Pantai Anyer memiliki arena bermain air yang cukup beragam. Ketika bermain jet ski, keseimbangan badan harus benar-benar dijaga agar tidak terbalik saat melaju. Membelah gelombang dengan kecepatan tinggi, tubuh dibuat melayang. Sebuah sensasi yang bisa dirasakan saat bermain jet ski. Setelah bermain dengan kecepatan, kini saatnya saya mencoba hal lain yang tidak kalah seru. Kali ini saya akan mencoba untuk bermain parasailing dan ini pertama kalinya. Jadi saya sangat excited sekali dan untuk keamanan safety ini harus dipakai pelampungnya. Terus ada apa lagi Pak yang dipakai? Ini harus pakai Harness. body harness. Ada sana. Meskipun dimainkan di atas permukaan air, parasailing termasuk kegiatan yang beresiko. Karena itu, parasut harus dipersiapkan sesuai jalur tali agar tidak terlipat saat di udara. Ini dia adalah step terakhir, setelah ini saya akan terbang dan talinya ini harus selalu saya pegang. Ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan ya Pak ya? Buat ini aja, pegangan aja. Jadi untuk pegangan dan juga sekaligus menjaga keseimbangan. Saya deg-degan. Oke. Oke Pak. Saat take off, saya harus berpegangan erat agar bisa mengikuti arah tarikan. Supaya melayang,
parasut ditarik melawan arah angin dengan speedboat berkecepatan tinggi. Rasanya deg-degan banget waktu menaik dan harus dibantu dengan lari dulu. Tapi setelah sampai di atas ini rasanya sangat-sangat menenangkan banget. Saat di udara, arah dan ketinggian parasut dikendalikan oleh laju speedboat. Saya cukup berpegangan saja pada tali. Ini kayaknya ada di ketinggian sekitar 20 meter atau mungkin lebih dan wow, saya bisa ngelihat keseluruhan pantai Anyer dari sini. Cantik sekali. Dengan sunset sebagai latar belakang, saya menjelajahi pantai Anyer dari ketinggian. Memetakan setiap sudut pantai, merekam keindahannya dalam ingatan. Keindahan Banten memang tidak ada habisnya. Mulai dari keindahan pemandangannya, sampai dengan pengalaman experience-nya semuanya luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Atraksi tradisi menjadi rangkaian acara pada upacara Seren Tahun di Kasepuhan Neglasari, Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng, Banten. Lais merupakan seni pertunjukan akrobatik yang dilakukan di atas tali yang membentang di antara dua batang bambu. Benar-benar diperlukan keahlian dan nyali yang mumpuni untuk memainkannya. Para pemain lais tidak hanya mengandalkan kekuatan dan keseimbangan saja, tetapi juga kepercayaan diri yang kuat ketika beratraksi di ketinggian. Ini akangnya yang naik di atas, tapi sayang senam jantung di bawah. Akangnya naik tanpa pengaman sama sekali dengan ketinggian 13 meter dan hanya mengandalkan seutas tali. Luar biasa, ini benar-benar adegan profesional yang nggak boleh ditiru oleh siapapun. Wow. Atraksi lais ini dilakukan selama sekitar 10 hingga 15 menit dengan berbagai variasi gerakan yang mendebarkan. Mulai dari duduk, tiduran, hingga bergelantungan dengan tangan dan kaki. Untuk menahan beban pemain, bambu yang digunakan tak bisa sembarangan. Hanya bambu gombong yang lentur dan tidak mudah patah. Untuk lais ini ada sekitar 7-8 gerakan atraksi yang dilakukan pada saat ini. 7-8 ya? Iya, itu memang betul ya. Latihannya berapa lama, Kang? Latihannya? Enggak pakai latihan sih, spontan aja. Oh, nggak pakai latihan? Iya, spontan aja. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan berbagai gerakan di ketinggian 13 meter tanpa memakai pengaman. Selesai pementasan, saya mencoba merasakan ketegangan bermain lais dengan berguru langsung kepada ahlinya. Sebelum berlatih, Kang Aep memberikan contoh gerakan-gerakan yang biasa dilakukan ketika melakukan atraksi. Mulai dari duduk di atas tali, tiduran, hingga menggantung dengan kaki di atas. Atraksi lais yang berada di Banten biasanya dipertunjukkan di acara-acara kecil ataupun acara besar, dan kali ini saya akan mengikuti prosesi latihannya. Sekarang saatnya saya untuk mencobanya. Gerakan pertama yang saya lakukan adalah duduk di atas tali, atraksi yang paling terlihat mudah. Kalau gerakan ini, saya setuju ini adalah salah satu gerakan yang paling mudah karena cuma duduk tenang. Jadi yang harus saya lakukan adalah mencoba untuk menyeimbangkan badan saya. Cuma memang ini sakit di bagian paha karena talinya ternyata cuma kecil, jadi sakit banget kalau duduk. Keahlian yang paling diperlukan untuk melakukan atraksi di seutas tali yang selalu bergerak adalah menjaga keseimbangan. Sudah mulai ada peningkatan dan keberanian karena saya sudah berani untuk melepas kedua tangan saya dan sudah bisa menyeimbangkan badan saya. Kang, tepuk tangan, Kang. Abah, tepuk tangan, Abah. Kayak tadi. Ups.
Gerakan ini tingkat kesulitannya, tekniknya hampir sama seperti yang duduk, yaitu keseimbangan. Tapi posisinya lebih sulit karena hanya satu tangan yang bisa megang, yang ini tuh nggak bisa megang. Jadi harus lebih bisa menstabilkan badan. Berbaring di atas tali membutuhkan kekuatan tangan untuk menjaga badan tetap stabil dan tidak terjatuh. Saya berhasil melakukannya dalam beberapa kali percobaan. Selanjutnya adalah melakukan gerakan termudah menurut Kang Aep, yaitu bergantung dengan kaki. Gerakan ini sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi sakit di bagian kaki karena harus menahan berat badan saya sendiri dan juga lumayan pusing karena kepala saya di bawah. Jadi kalau ini bukan keseimbangan sih, lebih ke kekuatan aja. Iya, betul. Walaupun hanya berlatih di ketinggian yang rendah, saya bisa merasakan pengalaman tak terlupakan ketika menggantungkan keselamatan hanya pada seutas tali. Lais ini adalah seni tradisional budaya Banten yang sudah ada turun-temurun dan dilestarikan, salah satunya oleh Abah Lotot ini yang melestarikan budaya Lais. Semoga tradisi dan budaya seperti ini tetap terus lestari supaya bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Namanya ngarengkong, jadi padi ini memang harus diayunkan sehingga dia menghasilkan bunyi hasil dari pergesekan antara si tali dan juga bambunya. Sebelumnya, acara Serentahun dibuka dengan iring-iringan warga membawa hasil panen menuju Leit Kasepuhan. Rangkaian pertama acara Serentahun adalah ngarengkong, yaitu membawa padi hasil panen ke Leit atau lumbung padi. Bagi masyarakat Kasepuhan, padi merupakan kehidupan dan tidak boleh diperjualbelikan. Padi-padi ini harus dijemur selama 1 bulan sebelum dibawa ke lumbung, supaya beras yang dihasilkan nanti memiliki kualitas yang terbaik. Setelah dijemur, padi disusun ke pikulan bambu yang disebut rengkong. Kemudian dibawa menuju Leit. Ini adalah namanya ngarengkong, jadi padi ini memang harus diayunkan sehingga dia menghasilkan bunyi hasil dari pergesekan antara si tali dan juga bambunya. Tinggal gerak kiri ke kiri dan ke kanan aja. Tapi ini berat ternyata. Menggoyangkan rengkong ternyata harus dengan cara tertentu. Oh, kayak gini. Oh, ternyata ini harus didorong dengan menggunakan tangan kanan bagian depan supaya dia gerakannya bisa lebih stabil dan menghasilkan bunyi yang lebih indah. Selain kekuatan bahu, keseimbangan juga sangat diperlukan untuk bisa membawanya sambil berjalan. Tak heran kalau para pembawa rengkong ini merupakan orang pilihan. Oke. Karena ngarengkong ini adalah acara tradisi yang memang harus dilakukan oleh laki-laki, jadi saya hanya akan menjaga dari belakang nanti. Selanjutnya dilanjutkan oleh para bapak-bapak ini. Dengan diiringi alunan musik angklung, kami mulai berjalan menuju Leit Sijimat, lumbung padi utama milik Kasepuhan. Nah, ini sekarang kita sedang momen arak-arakan untuk menuju ke lumbung atau Leit. Semua masyarakat sudah berjalan dengan membawa padinya. Abah Omik memulai ritual penyimpanan padi pertama sebelum diikuti para pemuka Kasepuhan. Dimasukkannya padi ke dalam Leit atau lumbung, berarti acara Serentahun sudah selesai. Jatuh kepada Trans 7 Jejak Petualang 21 tahun petualangan tanpa batas. Ini menjadi
jadi bukti bahwa JP itu bisa mengangkat keberagaman yang jauh lebih luas. Akhirnya JP bisa memenangkan di kategori peduli disabilitas, dan ini akan memotivasi kita untuk lebih banyak lagi memproduksi tayangan-tayangan seperti ini, dan insya Allah juga akan disukai oleh pemirsa Indonesia.